Shalom Melbers, senang bisa beribadah dengan kalian lagi di Sabtu sore ini. Saya rindu kita datang kepada Tuhan dan mari kita nyatakan iman kita bahwa mujizat itu pasti nyata ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan pujian ini dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yakini bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Teman-teman yakini bahwa mujizat itu nyata. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pujian ini mengatakan bahwa mujizat itu akan nyata ketika kami percaya, ketika kami berdoa, dan kami melihat bahwa tangan Tuhan akan menolong kami dan akan melakukan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Melber, senang bisa ketemu dengan kalian lagi di rekaman video kita, ya. Dan saya percaya bahwa masa pandemik ini akan segera berakhir dan kita bisa kembali lagi kuliah, sekolah, terlebih lagi kita bisa ketemu di ibadah-ibadah kita di gereja ya, karena kita semua sudah rindu bisa ketemu dengan teman-teman, bagaimana kita bisa ketemu dan menceritakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan ya, campur tangan Tuhan di masa-masa pandemik ini. Dan saya percaya semua punya kesaksian, semua punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pada sore hari ini saya rindu membawa kebenaran firman Tuhan yang
Saya berikan judul Tuhan telah mendengar. Ini sebenarnya sebuah prinsip hidup di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda Kristen, sebagai orang percaya, bahwa ada hal-hal yang seringkali kita harus imani bahwa sebenarnya Tuhan sudah mendengar meskipun belum terjadi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan telah mendengar doa-doa kita. Jadi kebenaran firman Tuhan ini saya ambil dari Mazmur 28 ayat 6. Ini natsnya. Jadi dikatakan terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Jadi Mazmur 28 ini adalah sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud, ya, raja Israel yang kedua, di masa-masa dia mengalami pergumulan, ya, mengalami banyak masalah, banyak tekanan, ya, banyak musuh yang bangkit menyerang dia, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia percaya bahwa meskipun dia katakan hal-hal yang dia alami, tetapi di dalam imannya, di dalam doanya dia percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan Tuhan siap melakukan. Dan teman-teman, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ya, jadi ini ayat keseluruhannya, di teman-teman bisa lihat seperti yang saya katakan bahwa di situ Daud katakan bahwa kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ayat 2 katakan, dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dalam perbuatan tangannya. Ia atau Tuhan akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Nah, ini saya senang. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Jadi ini sebuah ungkapan Daud ketika dia berdoa, dia mengungkapkan isi hatinya, tetapi di ujung doanya dia yakin bahwa Tuhan sudah mendengar, ya, meskipun belum terjadi. Dan saya percaya bahwa Daud katakan apa yang seperti judul kita, Tuhan telah mendengar, ya. Jadi kita berdoa, kita mengatakan apa yang menjadi pergumulan kita, tetapi di ujung doa kita harus yakin bahwa Tuhan sudah mendengar. Dan teman-teman, saya suka dengan filmnya Facing the Giant. Kalau teman-teman lihat di situ, ya, saya tandai ini, ya, Facing the Giant. Ini film yang artinya menghadapi para raksasa. Maksudnya bukan raksasa yang secara harafiah, tetapi pergumulan, ya, yang dihadapi bertubi-tubi. Tetapi film ini mengajarkan tentang hal-hal positif seperti tentang motivasi, tentang pantang menyerah, ya, tentang kepasrahan kepada Tuhan, tentang kekuatan untuk bertahan di dalam tekanan. Dan kalau teman-teman lihat di situ, ya, sinopsis dari film ini sebenarnya adalah film Kristen yang menceritakan tentang seorang pelatih dari tim American Football di salah satu SMA. Jadi namanya Grant Taylor di dalam film itu, tapi dia sebenarnya artis Hollywood yang bernama Alex Kendricks, ya, Alex Kendricks, dan dia berperan sebagai Grant Taylor. Di dalam sinopsis dari Facing the Giant ini dikatakan bahwa Grant Taylor ini, ya, mengalami masa-masa yang buruk, yang sulit ketika dia menjadi pelatih dari tim football sekolah, ya, SMA yang dia latih, dan mereka tidak pernah memenangkan pertandingan, ya, selama musim pertandingan. Berapa kali musim pertandingan mereka tidak pernah menang, dan selama 6 tahun dia melatih sebagai pelatih di tim, ya, di SMA itu, dan mereka tidak pernah menang. Dan akhirnya beberapa siswa di SMA itu pindah ke sekolah lain supaya mereka bisa menjuarai, ya, pertandingan American Football ini, ya. Beberapa siswa pindah dan ternyata Grant Taylor ini menyadari bahwa, mengetahui bahwa ada orang tua yang mereka mulai bicara, mereka mulai rapat supaya dia diganti, ya. Dan ditambah juga dia mengalami tekanan keuangan pribadi yang semakin menurun, ya, pergumulan rumah tangga. Dan suatu saat ketika dia tidur, dia mengalami mimpi, ya, dalam tanda kutip mimpi yang aneh, ya, bagaimana dia bertemu dengan Tuhan. Dan ketika dia bangun, ya, dari mimpinya, dia mulai menetapkan tujuan, ya, atau purpose, ya,
sebuah tujuan yang akan dia lakukan, dan mulai dia melatih anak-anak, dia mulai merombak cara mereka berlatih, dia mulai merombak cara mereka berpikir, bagaimana mereka latihan yang sebenarnya tekun, ya, tahan banting. Dan saya suka di dalam salah satu perkataannya Grant Tyler ini, ya, ketika di dalam film Facing the Giant ini, ketika suatu saat ada ketua dari tim football sekolah itu katakan bahwa kita tidak mungkin menang, ya. Bagaimana kita bisa menang? Kita baru latihan beberapa kali dan lihat pengalaman kita sering kalah. Dan saya suka, ya, Grant Tyler ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam mimpinya dan dia menetapkan tujuan, ya, purpose-nya, dan dia pernah mengatakan seperti ini. Ini sebuah quotes yang sangat bagus dari film ini. Dia katakan, kalau teman-teman lihat, dikatakan bahwa and if we win, we praise him. Maksudnya jika kita menang, kita memuji dia, memuji Tuhan. And if we lose, we praise him. Jika kita kalah, kita memuji dia. Jadi jika kita menang, kita memuji Tuhan. Dan jika kita kalah, kita tetap memuji Tuhan. Nah, dan di kata-kata selanjutnya dia katakan bahwa bagaimanapun kita tetap harus menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dengan tindakan-tindakan kita, dengan sikap-sikap kita. Jadi mulailah mereka bertanding dengan cara yang baik, mereka tekun, dan ini sebuah ungkapan yang sama seperti Daud di dalam Mazmur 28 ketika dia mengalami masa-masa yang sulit, ketika dia mulai mengungkapkan kesusahannya, pergumulannya, ya, banyak masalahnya, tetapi dia percaya bahwa dia tetap harus menghargai Tuhan, tetap meyakini bahwa Tuhan pasti melakukan sesuatu. Teman-teman, kalian ada di kampus, ya, mungkin bukan di kampus, ya, sebenarnya kalian sudah kuliah online, terus kalian belajar, pasti info dari dosen itu kan tidak seperti selengkap seperti kalian tatap muka. Seringkali mungkin hanya lewat WA atau lewat Google Classroom, Moodle, ya, aplikasi-aplikasi pembelajaran online yang lain, dan seringkali kalian seperti mengalami kesusahan, dan tidak hanya di kuliah, mungkin di pekerjaan, di apapun, dimanapun kalian berada, kalian mengalami kesusahan, pergumulan, ada orang yang membenci kalian, menyusahkan kalian, kalian mengalami banyak sekali masalah di dalam keluarga, tetapi kalian harus meyakini bahwa ketika kalian datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyatakan isi hati kalian, mengungkapkan segala pergumulan kalian, meskipun ketika kalian selesai berdoa, ya, belum terjadi apa-apa, tapi kalian harus meyakini bahwa seperti pemazmur katakan bahwa Tuhan telah mendengar dan Tuhan siap melakukan. Dan seperti Grant Tyler katakan bahwa ketika kita menang, ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, kita memuji Tuhan, dan jika kita kalah dalam tanda kutip, jika Tuhan belum menjawab doa kita, bahkan mungkin jawaban Tuhan itu tidak seperti yang kita doakan, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap meyakini apa yang Tuhan lakukan itu baik, ya, dengan sikap kita, dengan tindakan-tindakan kita di lingkungan dimanapun kita berada, kita tetap menjadi pemuda Kristen yang sungguh-sungguh punya motivasi hidup, ya, perilaku yang benar di mata Tuhan dan di depan orang-orang yang melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya senang bahwa Mazmur 28 ayat 1 sampai 6 ya ditutup dengan sebuah perkataan yang sangat kuat, sebuah keyakinan iman di ayat 7. Dia katakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Ya, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi di ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan telah mendengar meskipun belum terjadi. Dan di ayat 7 dia katakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi ini sebuah ungkapan yang sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan pasti melakukan apa yang kita doakan. Dan kalau kita lihat bahwa Mazmur 28 ayat 1 sampai 7 itu adalah Mazmur yang mengajarkan kepada kita menurut Budiono Jung, ya, sebuah quotes yang ditulis oleh pendeta bernama Budiono Jung. Dia katakan bahwa Mazmur 28 ayat 7 ini, ya, sebuah kesimpulan yang ingin mengajak kita, mengatakan kepada kita bahwa masalah seberat apapun tidak harus membuat kita meninggalkan Allah.
tetapi seharusnya membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Jadi teman-teman, mari percaya bahwa Tuhan sudah mendengar, Tuhan telah mendengar doa kita meskipun belum terjadi, karena kita percaya bahwa Tuhan pasti ya menolong kita. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali lagi memotivasi kami, menguatkan kami untuk percaya bahwa di dalam segala pergumulan kami, di dalam kami kuliah, ya, di dalam kami bekerja apapun, di keluarga kami ada banyak pergumulan masalah, tetapi kami percaya ketika kami datang di bawah kaki Tuhan, membawa segala pergumulan kami percaya bahwa Tuhan telah mendengar dan Tuhan siap menjawab. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, biarlah kami menjadi pemuda-pemuda Kristen yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman Melbourne, sampai ketemu, tetap percaya kepada Tuhan. Selama masa pandemi ini tetap jadi berkat, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati.